Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Benny Info. Saya Benny Ramdhani dan seperti biasa kita akan membahas topik menarik tentang menulis. Sebelumnya maaf ya, ini pakai efek sunglasses, kacamata hitam, biar nggak mantul ya si lampu itu. Soalnya suka mantul katanya kalau pakai kacamata biasa. Oke, kali ini adalah hari kedua dari seri tips menulis novel ya. Hari ini kita akan membahas cara mengubah pengalaman pribadi menjadi inspirasi cerita. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi, like video ini, dan tulis di kolom komentar pengalaman pribadi yang pernah kalian pikirkan untuk dijadikan cerita novel ya khususnya. Saya ingin tahu ide-ide kalian. Oke, sekarang saya akan memberikan alasan mengapa pengalaman pribadi adalah sumber inspirasi yang kuat. Ya, kalau teman-teman tahu kan kisah-kisah seperti Dilan ya, Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, dan banyak lagi ya, bahkan termasuk penulis Stephen King itu bilang kalau kebanyakan dan kita pernah baca juga tentu saja, itu karya-karyanya sebagian besar diambil dari kisah pribadi dia gitu ya. Jadi dari masa kecilnya atau masa remajanya ya, karena mereka sekarang udah tua. Nah itu biasanya dijalin lagi, ditulis lagi, bahkan orang-orang seperti siapa namanya Laura Ingalls Wilder itu udah tua tuh baru nulis pengalamannya, beberapa buku ya banyak. Nah justru itulah yang kemudian menjadi kuat ya. Kenapa kuat? Karena cerita apa di dalamnya itu memiliki emosi yang nyata ya, nggak ngada-ngada. Saking kuatnya pengalaman pribadi itu, emosinya bisa diambil oleh penulisnya untuk dituangkan ke dalam cerita. Nah, ketika kita menulis dari pengalaman, kita bisa membawa pembaca ke dunia yang terasa lebih otentik ya, lebih murni karena kita sendiri pernah mengalaminya, nggak ngayal-ngayal gitu ya, yang biasanya agak susah tuh nariknya ya, tapi kalau berdasarkan pengalaman seri ngajak orang ke dalam dunia itu ya gampang lah ya, karena kita tahu. Nah contoh contoh sederhananya nih ya, kalau kalian senang, marah, sedih atau takut, itu diingat ya, kemarin udah disinggung juga, apa gitu ya, apa yang pernah kita alami. Mungkin waktu kita gagal gitu ya, gagal apa gitu atau ditolak mungkin, atau ketika ingin lamaran ya, atau apapun yang emosi kita memuncak, itu kita ingat lagi, kita tuliskan, cari cerita yang pas untuk memasukkan unsur-unsur masa lalu pengalaman kita tersebut ya. Mungkin teman-teman tahu ya cerita Dilan gimana mereka lelucu gitu ya, humoris ya karena pengalamannya seperti itu. Terus ada unsur sedih juga di Negeri Lima Menara atau di Laskar Pelangi, itu semuanya kan dari pengalaman pribadi penulisnya. Nah, gimana supaya pengalaman pribadi itu ya kita sulap menjadi sebuah cerita yang menarik? Yang pertama tentu saja kita identifikasi dulu pengalaman yang paling membekas ya, yang paling berkesan. Kalau bekas kesannya apa ya? Nah, tanya diri kalian tuh, pengalaman apa yang sampai hari ini tidak bisa kalian lupakan, atau mungkin juga tanya ke saudara, teman, pengalaman tentang kita yang tidak terlupakan. Nah, itu mungkin bisa dicomot juga ya. Jadi itu harus diingat banget ya ketika apa lamaran, mungkin kelahiran anak pertama, kehilangan orang yang disayang, itu banyak momen-momen yang bisa kita gali lagi. Pada saat itu emosi kita seperti apa. Nah, itu nanti kita jalin masuk ke dalam cerita. Pasti ceritanya akan menjadi unik, fresh, dan otentik ya. Terus tambahkan konflik ya. Kalau misalnya cerita itu kelihatan datar tapi ada emosinya, nah tambahkan konflik. Pengalaman biasa bisa menjadi luar biasa jika ditambahkan konflik.
Misalnya kalian pernah bertemu seseorang di kereta dan merasa nyambung. Nah, kasihlah konflik bagaimana jika orang itu ternyata punya rahasia besar yang bisa mengubah hidup kalian. Jadi kasih what if gitu ya. Gimana kalau setelah ada pengalaman nyata yang berkesan, lalu kita bumbui itu ya dengan hal fiktif ya, fiksi. Terus kemudian yang ketiga, coba ubah perspektif ya, perspektif cerita ya. Cobalah menulis pengalaman kalian itu dari sudut pandang orang lain. Ini akan memberikan warna baru pada cerita. Nah, jika kalian pernah terluka, coba pikirkan bagaimana orang yang melukai kalian. Misalnya kalian merasakan sakit hati gitu ya. Nah, sekarang coba bikin cerita dari sudut pandang orang yang menyakiti hati kalian. Sebenarnya apa gitu ya? Kira-kira apa yang dipikiran dia? Baiklah, sekarang yang keempat, kita lakukan gunakan detail yang hidup. Jadi pengalaman pribadi itu terasa lebih kuat jika kalian memasukkan detail. Misalnya bukan hanya menulis, saya merasa takut, tapi gambarkan suasana saat itu. Saya mendengar angin berdesir di malam gelap dan langkah kaki terdengar semakin dekat. Nah ya, jadi coba lebih showing gitu ya. Takut itu kan telling ya. Hindari. Jadi kalau nulis itu show, don't tell. Itu yang jadi kuncinya. Terus yang kelima ya berani berimajinasi. Tidak semua pengalaman pribadi harus ditulis persis ketiplek. Jadi kita harus menambahkan elemen fiksi ya, termasuk yang tadi ya, what if gitu. Nah yang ini mungkin ditambah-tambah hal lagi, bukan soal konfliknya, tapi gimana supaya lebih menarik. Mungkin ada lucunya ya, lelucon. Terus ada pengalaman itu bisa berkembang ketika misalnya nih ya, bagaimana jika pengalaman kalian itu diceritakan di depan umum gitu, jadi standing komedi gitu ya. Bayangin, wah ini gimana ya nanti pengalaman ini kalau dibawakan di acara stand up komedi gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi pengalaman pribadi itu bisa menjadi cerita kalau yang satu identifikasi dulu pengalaman yang paling membekasnya, dua tambahkan konflik, kemudian ubah perspektif ya, dicoba POV-nya, sudut pandangnya, mungkin dari kalau tadi kita yang ngalamin tapi coba dari sudut orang lain, dan keempat gunakan detail yang hidup, serta yang terakhir tentu saja berani berimajinasi. Jadi dikali lagi gitu ya, unsur fiksinya dikentalkan. Nah, mungkin saya yang paling berkesan kemarin ada pengalaman di Alor, ya, ketika residensi penulis dengan Badan Bahasa, ya, Pusat Pembinaan. Nah, akhirnya saya menggali pengalaman-pengalaman itu menjadi 2 novel ya. Ini dia novelnya, ya, Mengejar A, dan juga tentang buih. Ini berdasarkan pengalaman, ditambah imajinasi ya. Jadi semua kisah-kisah yang saya alami akhirnya saya bumbuin, saya tambahin imajinasi, what if, gimana kalau. Tapi sebagian besar itu adalah pengalaman saya juga berdasarkan hasil wawancara, interview dengan beberapa remaja yang ada di sana ya. Karena ini ceritanya cerita remaja yang harus saya tulis, dan saya juga nggak mengalami masa remaja di Alor. Jadi saya banyak riset di sana. Nah, sekarang kalian nih sebagai penulis coba tuliskan pengalaman apa yang ingin kalian tuliskan. Tuliskan, ya, maksudnya kalian punya pengalaman apa yang menyentuh emosi dan kalian ingat dan ingin jadi novel ya. Silakan tulis di kolom komentar, jangan lupa ya. Nah, gitu aja deh untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis yang tadi ya di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menulis.